Kelihatan tuh. Baik. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk kita, sehat untuk saya, sehat untuk Bangka Belitung, sehat untuk Indonesia. Saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Bangka Post Group. Saya ada di Makam Sentosa, makam Cina terluas bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Baik, menurut catatan jurnal yang saya baca, di Bangka Belitung ini memiliki tradisi cengbeng yang luar biasa ramai. Saat cengbeng itulah masyarakat Bangka Belitung, keturunan Tionghoa, yang pergi kemanapun, dia akan menyempatkan pulang dalam setahun sekali. Biasanya jatuh pada tanggal 5 atau 4 April setiap tahunnya. Mereka pulang, mereka ziarah kubur, mereka bersih-bersih kubur, dan saat itulah mereka berkumpul dengan keluarga besar mereka yang sama-sama pulang. Tradisi itu sempat menghilang 2-3 tahun terakhir, surutlah ya. Tentu alasannya kita tahu, sesuatu yang tidak perlu kita jelaskan, tidak perlu saya jelaskan di 2020 dan 2021 kali ini. 2019 juga agak sedikit berkurang karena 2019 harga tiket yang cukup mahal. Bangka Post hadir, Bangka Post sebagai koran media terbesar di Bangka Belitung hadir, mencoba membangkitkan kembali giroh daripada cengbeng. Hari ini saya memulai dengan teman-teman membuat festival cengbeng. Akan banyak hadir narasumber, budayawan dari multi etnis, multi agama. Kami hadir mengembalikan ruh, memicu kembalinya ruh cengbeng ini dengan acara dibalut adalah Festival Cengbeng, dan kita beri tagline Bangka Belitung merawat kebinekaan. Lagi-lagi kita keliling sebentar, kita melihat makam Sentosa, situasi makam Sentosa ini. Jadi selama 1 bulan menjelang perayaan Cengbeng, makam ini menjadi riuh dengan aktivitas. Kebetulan di sudut yang kita ambil ini tidak ada orang yang membersihkan kubur dan rata-rata sudah selesai memang. Jadi setiap bulan Maret menjelang 5 April atau 4 April, semua makam yang ada di sini, contoh satu makam ini dibersihkan. Jadi mereka untuk siap-siap untuk ziarah. Nah, di sini saya juga mengatakan bahwasanya kenapa cengbeng menjadi relevan, karena cengbeng bukan lagi menjadi tradisi yang sudah menyatu dengan budaya Bangka Belitung. Tapi cengbeng juga memiliki peran ekonomi yang cukup vital di Bangka Belitung. Satu makam ini dibersihkan kira-kira menghabiskan biaya 300 sampai 500 ribu, bahkan ada yang 600 ribu untuk ukuran makam yang besar. Dari catatan yang saya punya, ada 1.200 makam di sini. Kalau rata-rata 500 ribu berarti 600 juta kira-kira uang yang bergulir di Bangka Belitung terkait dengan cengbeng. Berikutnya, sisi ekonominya juga di mana orang-orang yang pulang dari luar negeri, di tempat lain di Indonesia, mereka ketika kembali ke tempat asalnya, mereka akan beli oleh-oleh. Oke, saya akan bacakan sedikit kiriman dari teman saya, kolega saya, asal mula cengbeng. Oke, ini baca kalau ini ya. Hari Cengbeng atau Qingming adalah satu hari ziarah tahunan bagi etnis Tionghoa. Hari Cengbeng biasanya jatuh pada 5 April. Hari ini jatuh pada tanggal 4 April tahun ini. Warga Tionghoa biasanya akan datang ke makam kuburan orang tua atau leluhur untuk membersihkannya dan sekalian bersembahyang pai di makam tersebut sambil membawa buah-buahan, kue, makanan serta karangan bunga. Lalu kenapa di setiap kubur di atasnya disebarkan atau diletakkan kertas perak atau kuning setiap kali selesai dibersihkan? Konon, menurut cerita rakyat, asal mula ziarah kubur atau cengbeng ini berawal dari zaman Kekaisaran Zhuanzang, pendiri dinasti Ming antara 1368 hingga 1644 Masehi. Zhuanzang awalnya berasal dari sebuah keluarga yang sangat miskin.
Karena itu dalam membesarkan dan mendidik Zhu Zuangzan, orang tuanya meminta bantuan kepada sebuah kuil. Ketika dewasa, Zhu Zuangzan memutuskan untuk bergabung dengan pemberontakan Sorban Merah. Menurut sebuah kelompok pemberontakan anti dinasti Yuan Mongol. Berkat kecakapannya dalam waktu singkat, ia telah mendapatkan posisi penting dalam kelompok tersebut. Untuk kemudian menaklukkan dinasti Yuan 1271 yang berkuasa pada 1271 hingga 1368 Masehi. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang kaisar. Setelah menjadi kaisar, Zhu kembali ke desa untuk menjumpai orang tuanya. Nah, sesampainya di desa, ternyata orang tuanya telah meninggal dunia. Terus mencoba menstimulasi bangkitnya kembali Cheng Peng yang 2-3 tahun terakhir ini menjadi kurang greget. Festival Cheng Peng dengan tagline merawat kebinakaan dipersembahkan oleh Bangka Pos Group untuk kembali Cheng Peng menjadi bagian daripada budaya Bangka Belitung. Saya Ibnu Taufik Juwaryanto mengawali rangkaian ini, akan banyak narasumber yang hadir dari mulai sekarang sampai besok pagi di puncak Cheng Peng. Yang pertama yang akan kita hadirkan datang on the spot di Makam Sentosa adalah datuk kita, Dato' Ahmad Elfian. Kalau orang bilang dia kamus berjalan. Apapun soal kebudayaan dia tahu. Bahkan kami sebelum on tadi sudah banyak bercerita soal ini. Apapun itu, kami yakin di balik acara ini kami banyak belibet. Bagi narasumber yang kami kurang berkenan ketika kami mengundang, acara ini digelar sangat-sangat mendesak. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Ini semata-mata langkah peran kecil kami Bangka Pos untuk menggugah kembali, menggirahkan kembali budaya Cheng Peng, sebuah tradisi yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas Bangka Belitung. Ada teman-teman dari Islam, dari Kristen, dari lembaga adat Melayu kita undang, dan lain-lain. Baik, acara akan saya serahkan, nanti akan dipandu oleh moderator kita yang lain, Om Edi Yusmanto, tapi saya akan sapa dulu Pak Ahmad Elfian. Ini langsung ya kita ya? Langsung. Ini baik. Saya close dulu. Saya Ibnu Taufik Juwaryanto. Festival Cheng Peng Bangka Pos ini kami dedikasikan untuk Bangka Belitung agar Cheng Peng kembali menjadi tradisi yang sudah menjadi bagian tidak terpisah dan identitas daripada Bangka Belitung. Saya Ibnu Taufik Juwaryanto, sehat untuk saya, sehat untuk Bangka Belitung, sehat untuk Indonesia.